Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tujuan hidup manusia. Berikut adalah nama anggota kelompok kami dan pembagian materinya. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Asbab an-nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid bahwa salah satu suku bangsa Arab sesampainya ke tempat wukuf mereka berdoa, ya Allah, semoga Allah menjadikan tahun ini tahun yang banyak hujannya, tahun makmur yang membawa kemajuan dan kebaikan. Mereka tidak menyebut urusan akhirat sama sekali. Kemudian datanglah kelompok mukmin lainnya yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan lindungilah kami dari neraka. Nah, maka dari itu Allah menurunkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 sebagai pedoman tata cara berdoa yang seharusnya. Setelah itu, umat Islam berdoa seperti yang diperintahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Lalu yang selanjutnya ada analisis isi kandungan. Salma akan menjelaskan perspektif tafsir Al-Azhar. Pada intinya Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 ini merupakan gambaran tentang keadaan orang-orang musyrik dan keadaan orang-orang yang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat. Juga ketika kita berdoa, janganlah kita berdoa hanya untuk kebaikan dunia sementara. Berdoalah untuk memperoleh kenikmatan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Dalam doa itu hendaknya tercermin juga rasa takut kita kepada Allah dan siksanya. Mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini dan kehidupan selanjutnya adalah tujuan hidup manusia dan merupakan salah satu tujuan dari pendidikan. Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani berpendapat bahwa persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat sebagai tujuan tertinggi dalam pendidikan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Sebagai penuntut ilmu, jadikan ilmu yang kita peroleh itu sebagai bekal dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Itu merupakan salah satu tujuan dari pendidikan. Mendapatkan kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia. Kebahagiaan dalam takaran manusia terletak pada terpenuhinya segala kebutuhan, baik dari aspek material maupun dari aspek spiritual. Lalu selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kemudian asbabun an-nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Al-Harith bin Abi Usama dalam musnadnya dan Ibnu Abi Hatim berkata dari riwayat Ibnu Al-Musayyab, ketika Syuaib hijrah ke Madinah, beberapa orang Quraisy mengikutinya. Kemudian Syuaib turun dari yang ditungganginya dan mengambil panah dari tempatnya. Kemudian dia berkata, "Hai orang Quraisy, ketahuilah bahwa aku adalah yang terbaik dalam memanah. Demi Allah, kamu tidak akan bisa mendekatiku sampai aku membunuhmu dengan semua anak panahku. Setelah itu, aku akan menggunakan pedangku selama itu ada di tanganku.
lakukan apa yang kamu inginkan kepada saya. Setelah itu, jika Anda mau, aku serahkan hartaku yang ada di Mekah dan biarkan saya melanjutkan perjalanan saya. Maka orang Quraisy setuju ketika dia sampai di Madinah. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Syuaib, "Beruntunglah jual belimu, wahai Abu Yahya. Abu Yahya telah beruntung dalam jual beli." Maka Allah menurunkan ayat ini. Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak mirip dengan riwayat Ibnu Al-Musayyab dari Syuaib di atas dengan sanad mausul. Al-Hakim juga meriwayatkan hadis serupa dari mursalnya Ikrimah. Al-Hakim juga meriwayatkan dari Hamad bin Salmah dari Sabit di Anas. Dalam riwayat ini terdapat interpretasi dari turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Al-Hakim berkata, menurut Muslim riwayat ini sahih, diriwayatkan dari Ikrimah. Ibnu Jarir berkata, ayat di atas diturunkan kepada Syuaib, Abu Zar, dan Junub ibnu Sarkan, kerabat Abu Zar. Selanjutnya analisis isi kandungan. 1. Tafsir menurut Al-Marigi. Al-Marigi dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini memiliki makna keridhaan Allah dan hanya melalui pengorbanan manusialah nikmat Allah dapat diperoleh. Menjual diri sendiri karena Allah adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali untuk mengharapkan ridho Allah. Al-Marigi juga berbicara tentang ayat ini. Kesepakatan seperti itu tidak akan terjadi kecuali seorang muslim mengorbankan dirinya dan hartanya untuk berperang di jalan Allah. Orang yang bisa berperang dengan jiwanya, maka dia harus melakukannya. Orang yang bisa berperang dengan hartanya, maka dia wajib melakukannya. Jika dia menolak untuk melakukan salah satu dari dua hal ini, maka dia mengabaikan kebaikan atau keridhaan Allah dan berpaling dari orang-orang yang menjual diri untuk Allah. Kata syira dalam ayat ini berarti jual beli. Orang-orang yang beriman menjual diri mereka untuk mendapatkan pahala di akhirat, dan Allah adalah pembelinya. Bahkan dalam redaksinya, makna ayat ini jelas bahwa manusia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhoannya. Baik, yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a marudatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birobwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa'in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun madai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tidak ditemukannya asbab an-nuzul dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Analisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 265, Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini berisi amsal Al-Quran, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah menyerupai kebun yang berpenghasilan melimpah, bermanfaat dan memuaskan. Atau dengan kata lain, yang diumpamakan dengan kebun itu adalah orang yang menafkahkan hartanya karena mengharap keridhaan Allah. Karena dia menyadari bahwa dia telah menerima rahmat yang banyak dari Allah, maka ia bersedia untuk memberi infak yang banyak sebagai tanda syukur kepadanya. Walaupun suatu saat ia mendapat rahmat yang sedikit, namun ia memberikan hak.
Membelanjakan harta di jalan Allah atau berinfak benar-benar dapat memperteguh jiwa, sebab cinta kepada harta benda telah menjadi tabiat manusia. Karena saking cintanya kepada harta benda, terasa berat baginya untuk membelanjakan hartanya, apalagi untuk kepentingan orang lain. Maka jika bersedekah misalnya, hal itu merupakan perbuatan yang dapat meneguhkan hati untuk berbuat kebaikan serta menghilangkan pengaruh harta yang melekat pada jiwa. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, yaitu wallahu bima ta'maluna basir, atau Allah senantiasa melihat apa yang kamu kerjakan. Ini berarti bahwa Allah selalu mengetahui kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, antara lain berinfak dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala. Sebaiknya jika Allah mengetahui perbuatan yang tidak baik, maka Dia akan membalasnya dengan azab. Jika demikian adanya, maka hendaklah kita sekalian menafkahkan kita dengan tulus sambil mencari keridhaan Allah dan bertujuan untuk mengendalikan nafsu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Di dalam ayat ini terdapat mengenai kesyukuran dan juga manfaat khairun nas anfa'um linnas, tujuan hidup manusia, dan juga optimisme orang yang beriman. Yang dermawan adalah orang yang bersedekah dengan mengharapkan kebaikan dari Allah, dan juga terdapat etos kerja, yaitu pada ayat ini kita diajarkan untuk menjadi pekerja keras untuk mendapatkan uang yang halal. Sebagai hamba Allah, kita diciptakan juga untuk beribadah. Untuk selanjutnya pembahasan Quran Surat An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, yang selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan lainnya yang bersumber dari Qatadah bin An-Nu'man, di mana ayat ini turun berkenaan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW terhadap Qatadah yang suatu ketika diceritakan bahwa Rib'ah itu merupakan paman dari Qatadah membeli terigu gitu, beberapa karung gitu. Nah, yang disimpan di gudang yang pada suatu malam gudang itu dibongkar dan isinya semuanya dicuri. Yang pada akhirnya Rib'ah dan Qatadah itu menuduh seorang dari Bani Ubairik yang mencurinya. Maka dari itu turunlah ayat ini. Nah, dan selanjutnya analisis isi kandungan. Yang pertama itu dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, nilai pendidikan yang dapat diambil dari Quran Surat An-Nisa ayat 114 ini, yang pertama adalah menjaga pembicaraan atau menjaga lisan, sebagaimana bunyi dari ayat tersebut gitu, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa disebutkan seseorang itu akan selamat gitu. Salah satunya karena menjaga lisan atau menjaga pembicaraan. Yaitu menjaga pembicaraan bagaimana? Salah satunya dengan menyuruh kebaikan. Kebaikan itu dapat berupa sedekah atau berbuat baik lainnya. Yang disebutkan di sini mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, maksudnya dengan lisan kita, ketika ada seseorang atau orang lain di antara manusia itu berselisih, kita tidak boleh meramaikan perselisihan tersebut. Akan tetapi kita diharuskan untuk mendamaikannya gitu. Untuk selanjutnya itu nilai pendidikan yang dapat diambil adalah manusia itu harus memiliki sikap ikhlas gitu, sebagaimana yang tertuang gitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 114 ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka baginya pahala yang besar. Nah, maksudnya adalah manusia hendaknya ikhlas dalam melakukan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini merupakan suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan
yang tidak menuju kepada Allah. Dalam dengan satu pengertian, ikhlas berarti ketulusan niat atau ketulusan niat atau kebersihan hati untuk berbuat hanya kepada Allah. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu dari tafsir Al-Muyassar, di mana tidak ada manfaat dalam kebanyakan ucapan-ucapan manusia dengan berbisik-bisik di antara mereka, kecuali ucapan itu adalah perkataan yang mengajak untuk berbagi kebaikan dalam bentuk sedekah atau kata-kata yang baik atau mendamaikan di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut demi mencari ridha Allah lagi mengharap pahalanya, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar lagi luas. Nah, nilai pendidikan yang dapat diambil menurut tafsir Al-Muyassar ini pun sama gitu. Kita harus memiliki sikap menjaga lisan atau menjaga pembicaraan. Dan yang selanjutnya itu sama, memiliki keikhlasan atau keridoan gitu. Nah, dalam hadis pun Rasulullah SAW bersabda, keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, cukup jelas gitu bahwa seseorang akan selamat di dunia dan di akhirat gitu, terutama di akhirat itu salah satunya dengan menjaga lisan gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu tafsir As-Sodi gitu. Maksudnya di sini menurut tafsir As-Sodi sama gitu. Nilai pendidikan yang dapat diambil yang pertama itu menjaga lisan gitu, menjaga lisan. Nah, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah dari harta atau ilmu atau apapun yang memberi manfaat. Mungkin saja termasuk ibadah yang sederhana seperti bertasbih, bertahmid dan semacamnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan dalam berjima adalah sedekah gitu. Maksudnya berjima di sini berjima yang halal tentunya gitu. Hadis riwayat Muslim nomor 1006. Nah, yang selanjutnya nilai pendidikan yang dapat diambil adalah berbuat baik gitu, berbuat baik antar sesama manusia gitu atau saling menolong. Di sini dikatakan gitu dalam Quran surat An-Nisa 114 dikatakan atau berbuat ma'ruf, yaitu berbuat baik dan ketaatan serta seluruh perkara yang diketahui dalam syariat dan akal manusia akan kebaikannya. Nah, untuk selanjutnya nilai pendidikan yang dapat diambil adalah kita harus senantiasa berdamai dengan sesama manusia atau mengadakan perdamaian di antara manusia gitu. Kita ketika memang seseorang berselisih ataupun kita yang berselisih itu kita berusaha sadar gitu bahwa perselisihan itu tidak baik, maka kita harus mencari jalan keluar atau solusinya dengan sebaik-baiknya, tidak saling merugikan tapi kita saling menguntungkan sehingga kita berjalan antara manusia itu dengan penuh kedamaian dan ketentraman gitu. Nah, untuk selanjutnya nilai pendidikan yang dapat diambil dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai gitu. Ini merupakan sebuah ayat gitu. Di sini bukan ayat ini melihat pendidikannya ada kita harus teguh pendirian atau istiqomah yang bersambung. Tadi seperti yang tadi saya katakan itu merupakan potongan dari Quran surat Ali Imran ayat 103 gitu, seperti itu. Mengadakan perdamaian itu ketika kita mengadakan perdamaian, maka segala sesuatu itu harus kita gantungkan gitu kepada tali agama dan janganlah kamu bercerai berai. Di sini merupakan nilai pendidikan yang dapat diambil adalah kita harus senantiasa teguh pendirian atau istiqomah dalam kebenaran. Nah, untuk selanjutnya gitu, yang terakhir itu sama seperti yang dikatakan sebelum-sebelumnya bahwa nilai pendidikan yang dapat diambil adalah dengan keikhlasan. Tadi sudah jelaskan terkait keikhlasan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillah semua materi telah tersampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih juga kepada para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.